Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Galeri Ukom, tempatnya contoh soal uji kompetensi perawat. Bagi teman-teman yang belum gabung, jangan lupa subscribe dan nyalakan tanda loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang etika keperawatan. Sebelum masuk ke contoh soal, kita akan membahas sedikit tentang 8 prinsip etika keperawatan. Yang pertama, autonomi atau keputusan, yaitu memberi hak kepada pasien untuk membuat keputusan sendiri. 2. Beneficien, yaitu melakukan hal yang baik atau sesuai dengan ketentuan SOP. 3. Justice atau keadilan, yaitu sikap adil yang diberikan kepada pasien atau klien. 4. Fidelity, yaitu menepati janji yang telah disepakati dengan pasien atau klien. 5. Veracity atau kejujuran, yaitu sikap jujur yang diterapkan kepada pasien atau klien. 6. Confidentiality atau kerahasiaan, yaitu menjaga kerahasiaan pasien atau klien. 7. Non-maleficient, yaitu tindakan atau perilaku yang tidak merugikan orang lain atau pasien. 8. Accountability atau tanggung jawab, yaitu bertanggung jawab terhadap tindakan yang sesuai dengan standar profesional. Langsung saja ke contoh soal yang pertama. Seorang perempuan berusia 25 tahun dirawat di ruang bedah dengan fraktur femur 3 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan fisik, kesadaran kompos mentis, tekanan darah 120/90 mmHg, pernapasan 28 kali per menit, nadi 80 kali per menit, suhu 38,2 derajat Celcius. Pasien akan dilakukan pemeriksaan darah lengkap tanpa diberitahu terlebih dahulu. Pertanyaan soal, apakah prinsip etik yang dilanggar perawat pada kasus tersebut? A. Justice, B. Autonomy, C. Fidelity, D. Veracity, E. Beneficient. Jawabannya B. Pembahasan. Data fokus pada soal, yaitu pasien akan dilakukan pemeriksaan darah lengkap tanpa diberitahu terlebih dahulu, di mana perawat melanggar etik autonomi karena tidak memberi kesempatan kepada pasien untuk mengambil keputusan terhadap tindakan yang akan dilaksanakan. Lanjut soal yang kedua. Seorang laki-laki berusia 35 tahun sedang menjalani terapi di ruangan rehabilitasi medik karena mengalami kecelakaan 1 minggu yang lalu. Pasien mengatakan merasa bosan dengan pengobatan yang dijalani. Perawat menjelaskan tujuan rehabilitasi medik serta pemahaman tentang kualitas hidup yang baik. Pertanyaan soal, apakah prinsip etik yang diterapkan oleh perawat pada kasus tersebut? A. Non-maleficient, B. Autonomy, C. Veracity, D. Justice, E. Beneficient. Jawabannya E. Pembahasan. Data fokus pada soal, yaitu perawat menjelaskan tujuan rehabilitasi medik serta pemahaman tentang kualitas hidup yang baik. Di mana prinsip etik yang diterapkan oleh perawat adalah beneficence, di mana perawat memberi pemahaman dan dorongan kepada pasien untuk semangat dalam menjalani terapi agar pasien dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Lanjut ke contoh soal yang ketiga. Seorang laki-laki berusia 30 tahun diantar oleh keluarga ke IGD rumah sakit dengan keluhan demam lebih kurang 3 jam yang lalu. Keluarga pasien tiba-tiba marah kepada perawat triase IGD karena merasa sudah lama menunggu dan melihat perawat lebih mendahulukan pasien lain yang baru datang. Perawat kemudian menjelaskan bahwa pasien yang masuk ke IGD akan diprioritaskan berdasarkan tingkat kegawat daruratan serta kondisi yang mengancam nyawa. Pertanyaan soal, apakah prinsip etik yang diterapkan oleh perawat? A. Non-maleficient, B. Autonomy, C. Veracity, D. Justice, E. Beneficient. Jawabannya D. Pembahasan. Data fokus pada soal, pasien yang masuk ke IGD akan diprioritaskan berdasarkan tingkat kegawat daruratan serta kondisi yang mengancam nyawa, di mana prinsip etik yang diterapkan oleh perawat adalah justice,
karena di IGD menerapkan pelayanan yang mengacu pada triase yang lebih mendahulukan kondisi kegawat daruratan serta mengancam nyawa pasien. Lanjut ke soal yang keempat. Seorang perempuan berusia 47 tahun dirawat di ruangan bedah rumah sakit dengan keluhan fraktur humerus sejak 4 hari yang lalu. Pasien tampak lemah dan sulit menggerakkan tangannya. Tekanan darah 110/90 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit. Perawat merencanakan akan melakukan room pasif dan telah membuat kontrak kunjungan pada pasien. Namun, karena kesibukan, perawat lupa dengan kontrak sehingga membuat pasien dan keluarga bertanya-tanya tentang tindakan tersebut. Pertanyaan soal, apakah prinsip etik yang dilanggar oleh perawat tersebut? A. Fidelity, B. Non-maleficient, C. Autonomy, D. Beneficent, E. Veracity. Jawabannya A. Pembahasan. Data fokus pada soal itu, perawat lupa dengan kontrak sehingga membuat pasien dan keluarga bertanya-tanya tentang tindakan tersebut. Prinsip etik yang dilanggar perawat adalah fidelity, karena perawat tidak menepati janji untuk melakukan room pasif yang telah dijadwalkan dengan pasien. Lanjut ke soal yang kelima. Seorang perawat puskesmas mendatangi salah satu rumah warga yang menderita TB paru. Hasil pengkajian pasien telah rutin mengkonsumsi obat OAT. Keluarga mengatakan bahwa pasien tidur sekamar dengan anaknya yang berusia 6 tahun. Perawat memberitahu bahwa penyakit pasien dapat menular kepada anaknya. Pertanyaan soal, apakah prinsip etik yang diterapkan oleh perawat tersebut? A. Fidelity, B. Veracity, C. Non-maleficient, D. Autonomy, E. Beneficent. Jawabannya B. Pembahasan. Data fokus pada soal, perawat memberitahu bahwa penyakit pasien dapat menular kepada anaknya. Mana prinsip etik yang diterapkan adalah veracity, di mana perawat memberikan pernyataan yang jujur kepada pasien dan keluarga tentang akibat penyakit yang dideritanya. Lanjut ke soal yang keenam. Seorang perawat puskesmas melakukan kunjungan ke salah satu rumah warga yang menderita kanker payudara. Klien berusia 28 tahun dan belum menikah. Perawat menyarankan agar memeriksakan kondisinya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Namun, klien menolak dan lebih memilih untuk berobat alternatif atau herbal. Klien meminta kepada perawat agar tidak membicarakan kondisinya kepada orang lain dan perawat menyetujuinya. Pertanyaan soal, apakah prinsip etik yang diterapkan oleh perawat tersebut? A. Fidelity, B. Veracity, C. Non-maleficient, D. Autonomy, E. Confidentiality. Jawabannya E. Pembahasan. Data fokus pada soal, klien meminta kepada perawat agar tidak membicarakan kondisinya kepada orang lain dan perawat menyetujuinya. Prinsip etik yang diterapkan oleh perawat adalah confidentiality, karena perawat akan menjaga kerahasiaan penyakit yang diderita oleh klien. Lanjut ke soal yang ketujuh. Seorang laki-laki berusia 30 tahun diantar keluarganya ke IGD rumah sakit dengan keluhan demam dan batuk 1 hari yang lalu. Hasil pengkajian, tekanan darah 120/100 mmHg, suhu 38 derajat Celcius, pernapasan 27 kali per menit. Perawat segera melakukan pemasangan infus tanpa menggunakan handscoon. Pertanyaan soal, apakah prinsip etik yang dilanggar oleh perawat tersebut? A. Fidelity, B. Non-maleficient, C. Autonomy, D. Beneficent, E. Veracity. Jawabannya B. Pembahasan. Data fokus pada soal, perawat segera melakukan pemasangan infus tanpa menggunakan handscoon. Prinsip etik yang dilanggar oleh perawat adalah tidak menggunakan handscoon ketika memasang infus. Prinsip ini dapat dimaknai sebagai sebuah tindakan yang tidak didasari
oleh standar operasional prosedur. Lanjut ke soal yang ke-8. Seorang perawat ruangan memberikan obat injeksi pada Tuan S, umur 35 tahun. Setelah diberikan, perawat tersebut baru sadar bahwa ia salah memberikan obat, karena obat yang diberikan seharusnya diberikan kepada pasien yang lain. Pertanyaan soal, apakah prinsip etik yang dilanggar pada kasus tersebut? A. Confidentiality, B. Beneficent, C. Autonomy, D. Fidelity, E. Accountability. Jawabannya E. Pembahasan. Data fokus pada soal, perawat tersebut baru sadar bahwa ia salah memberikan obat, karena obat yang diberikan seharusnya diberikan kepada pasien yang lain. Prinsip etik yang dilanggar adalah accountability. Accountability adalah standar yang pasti bahwa tindakan seorang profesional dapat dinilai dalam situasi yang tidak jelas atau tanpa terkecuali. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi teman-teman yang belum paham, silakan diulangi menonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.